Ya, kembali mengalami tekanan dan bahkan areal tertinggi di sesi Asia yang tercapai yaitu 1740 sama sekali tidak tersentuh kembali, lalu kemudian dia mengalami penurunan. Bahkan jauh lebih dalam saat rilis data yang sempat kita nanti-nanti, yaitu ISM Service PMI, yang ternyata relatif sedikit di bawah, tapi juga data-data lainnya justru cenderung membaik. Meskipun lagi-lagi data EDP justru menunjukkan adanya soft ataupun pelemahan. Nah, di sini yang cukup mengagetkan adalah saat rilis data EDP yang melemah, tapi ternyata US dollar cenderung mengalami penguatan atau lebih tepatnya sideways. Lalu kemudian terjadilah tekanan yang jauh lebih dalam hingga 1701 untuk emas. Lalu kemudian emas pun mengalami kendala untuk kembali bangkit. Walaupun kita sempat mendapati areal spike atau kenaikan kembali di zona 1724. Sayangnya, momentum tersebut gagal untuk dimanfaatkan lebih lanjut dan emas kembali tertekan dan ditutup di 1710. Oke, sedikit hal yang harus kita pahami di sini. Kalau kita bicarakan tentang pemulihan ekonomi, of course, itulah yang terjadi kurang lebih dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, dan beberapa data ekonomi menunjukkan hal tersebut yang sangat menunjang, bahkan juga diakui oleh Federal Reserve dan dalam hal ini adalah Ketua Jerome Powell. Nah, tapi yang jadi kendala, kalau misalkan ini adalah pemulihan yang sustainable, maka kemungkinan potensinya kita akan melihat Wall Street seharusnya tetap hijau atau tetap berada di atas. Tapi ternyata Wall Street pun memerah dan kembali mengalami penurunan atau dalam hal ini tekanan, sama halnya dengan apa yang terjadi di gold. Yang artinya ini menandakan ada keseriusan yang akan dihadapi oleh ekonomi Amerika. Salah satunya adalah dengan kenaikan imbal hasil, walaupun ditenggarai sebagai optimisme terkait dengan pemulihan ekonomi, tapi juga kalau ini ternyata merongrong terhadap Wall Street ataupun indeks saham terutama, maka potensi ini akan membayangi atau bahkan menghancurkan pola pemulihan yang sudah diukur ataupun sudah dilakukan oleh Fed. Nah, jadi apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Powell malam ini? Termasuk juga tindakan apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve terkait dengan kenaikan imbal hasil yang sebetulnya ternyata memang tidak biasa-biasa saja. Jadi, kalau ini ternyata diasumsikan sebagai hal yang biasa, maka kalau ternyata hal tersebut mengakibatkan tekanan terhadap pasar saham utama, yang mana itulah risk aset, maka kemungkinan potensinya mau tidak mau Fed bisa saja melakukan operation twist, yaitu melakukan perubahan strategi terkait dengan pembelian obligasi, di mana jangka panjang jauh lebih besar daripada jangka pendek. So, kita akan lihat apakah hal tersebut akan disampaikan oleh Powell malam ini atau memang disimpan untuk senjata di kemudian hari. Tentunya, kalau tidak ada hal yang baru untuk disampaikan oleh Powell malam ini, maka emas berpotensi turun di bawah 1700. Ya, 1670 ataupun 1680 saya rasa itu akan menjadi area persinggahan berikutnya kalau memang ternyata tidak ada hal yang sangat bombastis dari Powell. Tapi kalau Powell memberikan isyarat bahwa Fed mungkin saja akan melakukan sesuatu tindakan, apapun itu, maka potensi kita bisa mendapatkan pola rebound ataupun comeback. Nah, dalam hal teknikal, saya mendapati pola yang relatif short term, yaitu di grafik H1, bisa saja pola pembalikan arah akan terjadi kalau misalkan area resistance-nya ditembus. Area mana itu? Ya, kita akan lihat technical view 4 Maret 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 4 Maret 2021 jam 11.40 waktu Indonesia bagian Barat, dan kita akan coba melihat dari sisi US Government Bonds. H-1 saya ingatkan, besok adalah rilis data November yang sangat dinantikan oleh para trader di seluruh dunia dan para investor tentunya. Dan kali ini agak sedikit berbeda dengan grafik yang saya tampilkan di hadapan Anda. Government Bonds 10 year, ya, ini adalah yield obligasi dari obligasi pemerintah AS, yang mana agak sedikit berbeda dengan grafik yang sebelumnya sempat kita tunjukkan. Kalau ini kelihatannya dia sudah berjalan di tanggal 4 ini, jadi kita lihat ya dari sisi ini sendiri. Kalau kemarin dia sempat spike dan melewati area 1.45, lalu kemudian dia sudah sempat juga mengalami kenaikan sampai 1.49. Nah, sekarang ceritanya di grafik 1 jam ini terlihat jelas hampir mirip dengan pola bisa saja sideways-nya membentuk double top. Kalau itu yang terjadi, berarti kita bisa harapkan atau ekspektasikan 1.46 jadi neckline, kemudian dia turun menembus zona tersebut, berarti dia akan terjadi penurunan. Dan kalau penurunan di treasury yield ini berkembang, berarti kita akan melihat rebound sebetulnya untuk gold sendiri. Nah, tapi apa bedanya dengan yang sempat kita lihat sejak kemarin? Oke, kemarin saya menggunakan logo ini atau simbol ini, ya, treasury note yield, ya,
atau TNX yang disebutnya sama tenornya 10 tahun, cuman berbedanya di sini Anda bisa lihat ya. Kalau tadi dia swing high swing low-nya sudah nampak jelas. Di sini agak sedikit berbeda ya. Jadi Anda perhatikan zona ini ya, dengan berhenti di 1.47 walaupun ini grafiknya 1 jam ya. Terdapat gap di situ. Sementara tadi kalau kita perhatikan US government bond 10 year ya, grafiknya seperti ini. Jadi ada perbedaan yang cukup mencolok. Mana yang harus dipakai? Anda bisa pakai keduanya. Ya, cuman bedanya kalau ini dia dari sejak pagi hari kita sudah lihat pergerakan. Jadi makanya tidak ada gap yang menonjol ya. Berbeda dengan tadi TNX. Di sini kalau misalkan Anda menggunakan Treasury Note Yield, di sini jelas ada gap ya. Lalu kemudian di bagian kiri pun ya kita asumsikan pergerakannya sudah seperti ini. Oke, jadi ekspektasinya adalah pergerakan ini akan relatif menjadi areal jadi double top kah atau tidak. Kalau misalkan ternyata dia let's say membentuk rectangle, hati-hati bisa saja di sini tidak terjadi penembusan atau breakout, malah terjadi rejection yang nantinya malah jadi bullish rectangle, dan artinya gold masih bisa mengalami tekanan dan semuanya akan terpengaruh atau berdasarkan apa yang akan disampaikan oleh Powell nanti malam atau kurang lebih di jam 00.05 waktu Indonesia bagian barat hari Jumat ini hari. Nah, kita lihat dari skala daily. Nah, dia mengalami kenaikan dan ini agak mengkhawatirkan ya. Jadi kalau secara teknikalnya US Treasury kemungkinan akan mengalami lonjakan, dan saya rasa ini sudah ya hampir 1 bulan bisa dikatakan seperti itu. Bahkan sejak bulan Februari, awal bulan Februari kita sudah sempat melihat lonjakan. Kita lihat dari sisi DXY-nya sendiri, ya kemarin kita sudah mendapatkan pola shooting star, ya ataupun kita sebutnya dengan bearish engulfing, tapi ternyata ditutup dengan bullish candle. Jadi ini menggagalkan, tapi bisa saja ini hanya sementara. Jadi kita masih bisa lihat potensi pergerakannya di antara 38% atau 50% dari Fibonacci retracement. Nah, kemudian kalau dilihat dari grafik H4-nya, potensi pergerakannya betul ternyata seperti dugaan kita, di mana area penurunan hanya sekedar pullback lalu kemudian dilanjutkan kenaikan. Tapi sekarang persis dengan apa yang tadi kita gambarkan di government bond yield untuk 10 tahun, kita lihat ada potensi bisa saja ini akan terjadi rejection menjadi area double top. Nah, kalau itu yang terjadi berarti bisa harapkan akan ada reverse, baik itu untuk dolar lalu kemudian mengalami penurunan, berarti vice versanya adalah gold akan mengalami kenaikan, termasuk juga indeks saham. Tapi kalau misalkan ternyata dia berlanjut naik dan bahkan ini ditembus, maka kita asumsikan ini adalah zigzag yang cukup teratur dan dia akan mengalami spike jauh lebih tinggi, dan artinya tekanan akan kembali terjadi terhadap gold dan semuanya akan terbukti dengan pernyataan Powell. Technical view gold 4 Maret 2021 jam 11:50 waktu Indonesia bagian barat, H-1 menjelang rilis data non-farm, tapi masih ada banyak berita ataupun data ekonomi yang akan menjadi krusial. Dan ingat apa yang sempat saya sampaikan di bulan lalu, bahwasannya sampai pertengahan bulan Maret kemungkinan fluktuasi akan sangat tinggi dan harap berhati-hati dan selalu gunakan risk management, termasuk salah satunya adalah stop loss. Oke, kembali dengan outlook dari daily chartnya yang ternyata kemarin areal bullish candle yang menemani areal penurunan sebelumnya, yaitu inverted hammer, ternyata gagal terbentuk dan gagal untuk melakukan spike. Bahkan areal tertinggi di pagi hari sama sekali tidak terjangkau kembali dan bahkan tidak ditembus. Ya, arealnya adalah 1740. Dan kalau kita lihat secara spesifik memang sangat wajar karena selisihnya hanya 4 poin saja jaraknya dari areal ini. Ya, inilah historical price yang kita sudah tandai, yaitu 1744. Kemudian sekarang malah dia mengalami penurunan sampai 1701. Nah, walaupun sebetulnya kalau Anda lihat secara spesifik pergerakannya, di malam hari dia sempat mengalami spike sampai 1724. Itu pun terjadi setelah dia mengalami penurunan sampai 1701. Oke, ada apa? Salah satunya kembali lagi saya ingatkan, kita dalam fase tekanan terkait dengan kenaikan imbal hasil atau obligasi. Nah, kemudian dari technical ini sendiri berarti kesimpulannya adalah penurunan masih akan terjadi dan bahkan ini mengancam sampai di bawah 1700. Nah, sampai pagi ini 1706 menjadi area terendah. Apakah dia bisa kembali lebih rendah atau justru akan terjadi pantulan? Itu yang akan kita kupas. Nah, kalau misalkan dilihat dari polanya, maka bearish engulfing ini akan mengancam zona 1693 ataupun 1698 dan juga termasuk 1670 sebagai area Fibonacci retracement 100%. Dan ingat, ini adalah pamungkas. Kalau sampai ternyata 100% ini ditembus, maka kita akan mendapatkan pola tekanan jauh lebih dalam dan mungkin saja kita asumsikan bahwasannya emas dalam fase tekanan dan mungkin agak lebih lama. Nah, semuanya kembali lagi dengan faktor fundamental juga yang masih belum
mengarah kepada angin segar terhadap gold. Tapi kalau misalkan ditanya apakah ini memang ternyata gold sudah hilang arah ataupun hilang daya tarik, well, of course not. Ya, kondisi ini juga seimbang dengan apa yang terjadi dengan Wall Street yang ternyata juga mengalami tekanan. Jadi, kalaupun misalkan kita asumsikan emas kehilangan daya tarik, seharusnya kita akan mendapatkan indeks saham atau Wall Street dalam hal ini membumbung tinggi kembali. Tapi ternyata keduanya justru mengalami tekanan. Oke, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4, ya tadi kita coba gunakan, ya ini masih dalam area kemarin, tapi kita coba lirik 61,8% kembali diuji 1705,60, walaupun kemarin tail sempat mencapai 1701,70. Nah, kemudian dia kembali spike. Nah, kemudian area 100% adalah 16,72, lalu kemudian area 0% dari Fibonacci retracement sebelumnya berada di 17,17,00, yang artinya kalau nanti malam atau let's say sesi Eropa dia berhasil spike di atas 17,17, maka ekspektasi bisa saja mencapai zona 17,24 ataupun 17,27 kembali. Tapi dengan catatan pula bahwasanya jangan terlalu euforia karena kemungkinan bullish belum selesai dan bullish belum bisa bernapas lega. Kenapa? Karena area 23,6% dari Fibonacci retracement yaitu 17,37 akan menjadi tameng yang sangat kuat. Yang artinya 17,40 yang sempat dicapai kemarin bisa saja menjadi area halangan. Tentunya kalau misalkan survive di atas 17.17, bahkan 17.24, 17.27, maka yang harus dipastikan adalah konsistensi di atas zona 17.37 ataupun 17.40. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita bisa sedikit bernafas lega karena bullish bisa saja kembali berlanjut di hari Jumat atau bahkan di minggu depan. Semuanya bergantung kepada apa yang dinyatakan oleh Powell malam ini dan juga termasuk data rilis non-farm payroll esok hari Jumat. Nah, lalu kemudian di grafik H1 yaitu terkait dengan potensial pola yang kita sebut dengan falling wedge. Falling wedge meskipun wedge-nya dalam pola penurunan, tapi ini tidak serta-merta menunjukkan akan penurunan. Justru kalau misalkan dia tembus zona support, berarti pola ini sama sekali gagal atau tidak terbentuk. Nah, artinya lagi, kalau misalkan dilihat dari falling wedge dalam pola penurunan, maka yang kita ekspektasikan atau harapkan adalah lebih kepada area spike ataupun kenaikan yang harus menjadi indikasi terkait dengan reversal atau bullish reversal. Dalam hal ini, sampai saat ini kita masih mendapati zona psikologis masih cukup baik, yaitu 17.00 sampai 17.07. Mau tidak mau kita tandai dari 17.00 karena memang arealnya cukup berdekatan. 17.07, 17.05, 17.01 yang sempat disentuh tadi malam. Nah, kemudian terkait dengan falling wedge. Kalau misalkan dilihat dari ini adalah fallingnya, kemudian ini wedge-nya, maka kemungkinan potensinya adalah yang kita harapkan harus mengkonfirmasi terkait dengan penembusan atau breakout di zona resisten. Dan kali ini zona resisten akan berada di zona 17.24 ataupun 17.27. Artinya ada dua kemungkinan potensi yang terjadi, yaitu dia langsung spike dan langsung menembus zona resisten, which is good, berarti kita bisa follow buy kalau misalkan dia breakout. Tapi kalau misalkan yang kedua, bisa saja dia mengalami penurunan terlebih dulu, lalu kemudian dia tembus. Dan kalau penurunan lanjut tembus, maka potensi dari falling wedge ini dinyatakan gagal. Ingat, dinyatakan gagal saat tembus support. Sementara kalau breakout area resisten justru dinyatakan confirm atau berhasil. Lalu kemudian kemungkinan yang ketiga, penurunan, lalu kemudian di area support ternyata dia dihembuskan kembali atau didorong kembali oleh trigger entah mungkin dari Powell ataupun mungkin dari data ekonomi yang secara mengejutkan ternyata soft atau cenderung lemah, lalu kemudian dia terdorong yang sangat sempurna. Dan termasuk juga ini adalah faktor dari apa yang terjadi dengan pasar obligasi Amerika. Nah, tapi tentunya pasar obligasi diperlukan tindakan khusus dari Federal Reserve ataupun pemerintah yang sampai saat ini Kongres masih belum mencetuskan apakah mereka akan meloloskan paket bantuan stimulus senilai 1,9 triliun apa tidak. Jadi untuk hari ini area sell on pullback masih tetap berlaku sampai kurang lebih kita bisa memetakan kepastian dari area penembusan. Plan A, sell on pullback, tadi pagi kita sudah mendapatkan area 17.06, berarti TP pertama kita di 17.07.80 itu sudah tercapai karena kita melakukan sell di 17.15 ataupun 17.17. Nah, kemudian TP kedua yang akan menjadi pertanyaan adalah 17.02, apakah tersentuh apa tidak. But anyway, karena dia sedang melakukan reversal ataupun kenaikan,
sampaikan, hati-hati, saya tidak bilang bahwa ini masih bisa lakukan sell apa tidak, tapi harus melihat kondisi. Jadi kondisi plan B-nya, kalau misalkan dia lebih duluan terjadi penembusan di atas zona 1723 ataupun 1725, maka strateginya saat dia menembus ini, Anda pastikan dia harus tembus terlebih dulu, maka silakan switch strategi Anda untuk melakukan buy on breakout di atas zona 1724. Saya perkirakan mungkin Anda bisa lakukan buy tersebut di zona 1725 atau 1727. TP dan SL sebetulnya Anda bisa sesuaikan dengan kondisi pasar. Yang artinya pula, kalau misalkan dia terkonfirmasi positif, kita masih harus menunggu apa yang akan disampaikan Powell. Karena bisa saja Powell sama sekali tidak memberikan harapan apapun dan akhirnya dia kembali mengalami penurunan. Selalu dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.